Kami mewakili keluarga ibu kandungnya ingin sekali mendapat keadilan. Kalau memang terbukti, nggak ada kata damai, ini nggak ada. Soalnya ini udah menyangkut nyawa dong. Di situ aku benar-benar kayak, kalau kamu emang sejahat itu, kamu bukan manusia. Makanya kalau penjara doang kayaknya sih, ya mudah-mudahan yang di penjara dengar berita dia masuk, kasih minum, kasih hal yang sama baru setimpal. Tetes air mata jutaan masyarakat Indonesia lagi-lagi deras berjatuhan membasahi bumi. Bagaimana tidak? Publik baru saja dikejutkan dengan sebuah kabar yang begitu menyayat hati. Ya, telah berpulang seorang bocah lelaki berusia 12 tahun asal Sukabumi bernama Nizam Safei. Almarhum menutup mata untuk selamanya di ruangan instalasi gawat darurat usai dilarikan ke RSUD Jampang Kulon akibat menjadi korban dalam dugaan tindak kekerasan yang datang dari sang ibu tiri. Sontak saja, kenyataan pahit yang terjadi berhasil memantik kobaran api amarah publik serta keluarga. Bak disambar petir yang datang tiba-tiba. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Almarhum kini sudah tiada, menyisakan luka yang adanya sukar untuk terhapus dari hati. Tak adil Allah terkait. Gitu. Banyak orang. Ya, anak gak berpupus ya. Tak hanya rintihan keluarga yang menangis meronta-ronta, hati masyarakat Indonesia juga dibuat hancur berantakan lantaran tersebar sebuah video berisi momen-momen terakhir sebelum almarhum Nizam menghembuskan nafas terakhirnya di dunia. Di mana, kala itu almarhum seperti ingin berbagi cerita tentang seperti apa dugaan tindak kekerasan yang diduga ia terima dari sosok ibu tirinya sendiri. Ayah pas jeung bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah kak adeknya. Mas Adi, Mas Bunda, ya, Mas Ayah kan bunda. Ayah bunda, iya malam. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah bunda. Ya udah, jangan sadar bener. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan dikit urusin dulu, terusin. Nah, dah, terusin ya. Biar cepat sembuh, biar aja. Hah? Kondisi memilukan almarhum sebelum menutup mata untuk selamanya, ditambah lagi dengan berhembusnya kabar soal dugaan keterkaitan sang ibu tiri, lantas memancing perdebatan sengit di dunia maya. Publik yang berasal dari berbagai macam golongan masyarakat seakan bersatu menyuarakan kesedihan yang bercampur aduk dengan amarah di hati mereka. Publik pun berharap hal ini dapat digali sedalam-dalamnya oleh aparat penegak hukum bangsa. Dari banyaknya pihak yang buka suara, terselip di antara mereka sesosok selebritis yakni Ashanty. Layaknya publik luas, Ashanty juga tegas buka suara terkait kabar berpulangnya almarhum Nizam. Aku nggak tahu cerita aslinya seperti apa, tapi kalau memang berdasarkan cerita yang beredar di sosial media, kalau memang tentang dikasih minum air mendidih, aku kemarin seharian nangisin lihat di sosmedku sampai aku nggak live,
sampai kata Mas Ana, live buruan kerja, nggak bisa, aku lemes, aku bilang. Jadinya aku nggak live semalam gara-gara aku sedih banget, bener-bener kayak ya karena kita dikasih lihat video pas lagi detik-detik mau mengembuskan napas terakhir. Di situ aku bener-bener kayak kalau kamu emang sejahat itu, kamu bukan manusia. Makanya kalau penjara doang kayaknya sih, ya mudah-mudahan yang di penjara dengar berita dia masuk, kasih hal yang sama baru setimpal. Di lain sisi, pihak keluarga tentu tidak diam saja usai dipaksa berpisah dengan sang buah hati tercinta. Hal itu terbukti dengan sikap tegas dari Risnawati selaku ibu kandung dari almarhum Nizam, di mana ia telah menunjuk tim kuasa hukum guna mengejar secara tuntas kejadian nahas yang membuat sang putra harus kehilangan nyawa. Kepada tim Cumi-Cumi, pihak kuasa hukum ibu kandung almarhum pun berbagi penjelasan soal langkah-langkah yang tengah direncanakan maupun yang sedang mereka tempuh. Lantas, seperti apakah hasil penemuan sementara tim kuasa hukum ibunda kandung? Serta bagaimanakah pula sikap mereka dalam menghadapi ini semua? Kami mewakili keluarga ibu kandungnya ingin sekali mendapat keadilan tentang fakta dari kematian ini, apa penyebabnya gitu. Apakah karena tindak pidana atau karena penyakit gitu. Karena hasil otopsi sementara dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 di Sukabumi adalah pertama ada terdapat luka-luka di beberapa tempat dan juga luka bakar, luka-luka bekas pemukulan atau bekas lebam ya, bekas pukul. Itu yang di luar. Di bagian dalam ditemukan lagi ada pembekakan di beberapa organ tubuh Nizam, terutama di paru dan jantung. Nah, itu yang menyebabkan kematiannya. Ke situ kemungkinannya, karena kalau luka yang di luar tubuh itu kemungkinan kecil menyebabkan seseorang meninggal, begitu katanya. Jadi karena ada kecurigaan dari hasil otopsi dalam dan visum dalam itu, maka forensik di Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi mengirimkan sampel dari organ tubuh jantung dan organ tubuh paru-paru si Nizam ke forensik Jakarta, yang dikirim kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu kemarin. Hasil akhirnya atau finalnya belum kita dapat, Mbak. Gitu. Kita masih menunggu karena ini adalah titik terangnya apakah ini meninggalnya karena apa gitu. Dan juga sedang dicari apakah ada zat-zat lain di dalam tubuh almarhum yang menyebabkan dia meninggal. Bisa jadi zat itu kan berupa racun atau apa. Karena pada saat kejadian Nizam itu jatuh di rumah, bapaknya kan nggak ada di rumah, sedang tidak di rumah. Gitu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali ibu tirinya kondisinya sakitnya jadi parah begitu karena apa. Senada dengan apa yang tengah dikejar ibunda kandung, pihak ayahanda almarhum Nizam juga tengah menempuh langkah hukum. Dan langkah yang mereka tempuh pun cenderung lebih jauh. Bahkan, pihak keluarga ayah dari almarhum sedang berada di kantor polisi ketika dihubungi lewat sambungan telepon oleh tim Cumi-Cumi. Lantas, sudah sejauh manakah langkah hukum yang tengah mereka upayakan, serta bagaimanakah pula harapan pihak keluarga sang ayah terhadap perkara ini? Ya, diusut tuntas, itu diproses ada dengan seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, yang sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Kalau memang terbukti, ya nggak ada kata damai, ini nggak ada. Soalnya ini udah menyangkut nyawa dong. Dari pihak keluarga saya ini dari sama Anwar minta usut tuntas. Alhamdulillah ini dari pihak kepolisian juga selalu respon semua. Kemarin juga sampai pada datang ke Jampang, Kulon semua dari sini, dari PPA juga. Cuma masih banyak yang perlu di ini, kemarin nggak beres. Sekarang diundang lagi sampai malam jam segini masih di Polres ini. Berarti Abah sekarang sama ayahnya Nizam lagi pemeriksaan ya? Periksa. Iya. Oh, berarti pemeriksaannya terpisah ya, Abah ya? Iya, ini kan saya di Polresnya. Ibunya Nizam saat ini berada di mana, Bah? Ibu tirinya. Ibu tirinya masih di Jampang ya, kayaknya di Polres nih mah. Ya mungkin nantilah keputusannya, hasilnya nanti
dari pihak kepolisian. Soalnya ini kan masih belum selesai ya. Saya kalau bicara yang lain-lain takut salah gitu ya. Takut salah ya. Nanti aja hasilnya dikabarin lah ya. Entah seperti apa kelanjutan dari langkah hukum yang sama-sama tengah ditempuh oleh kedua orang tua almarhum. Namun tak dapat dipungkiri, kasus ini telah berhasil menyita perhatian orang banyak. Meskipun sejatinya, dugaan keterlibatan sang ibunda tiri pada kepergian almarhum Nizam belum dapat dipastikan secara pasti. Dalam berbagai kali kesempatan, TR bahkan masih terus berkilah, baik secara langsung maupun unggahan media sosial. Lantas seperti apa keluarga menyikapinya? Serta benarkah pula sang ibunda tiri tak pernah sekalipun mengucap kata maaf? Oh, nggak ada. Justru malah di Facebook juga itu semakin dia gimana ya, itu kurang baik lah bahasanya. Ya kalau saya kan pasrah aja, Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang, ya apa boleh buat. Aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak. Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Jadi kan gini ya, kan kalau itu kan masih hanya diketahui oleh anak, cerita anak, tapi kan nggak ada saksi. Jadi untuk pembuktiannya nanti aja hasil dari pihak kepolisian yang memeriksa gitu. Beda dengan kalau misalkan ada pemukulan, ada saksinya, kan jelas. Kalau ini kan nggak ada saksi gitu. Jadi untuk pembuktiannya susah, kan lagi dicari gitu kan. Miris betul memang semua yang terjadi bila mana apa yang kini berhembus kencang di masyarakat terbukti secara jelas kebenarannya. Namun, semua itu telah berada di tangan pihak kepolisian untuk menentukan kebenaran dari dugaan yang tersebar di mana-mana. Lantas, seperti apakah hukuman yang menanti TR bila mana ia terbukti bersalah? Jika benar yang melakukan kekerasan adalah ibu tirinya, maka polisi harus menerapkan pasal pidana yang terberat buat ibu tirinya itu, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Diatur di dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi larangannya ini diatur di dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika melanggar, sanksi pidananya itu diatur di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena korbannya meninggal dunia, maka bisa diterapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, karena pelakunya adalah orang tua, meskipun itu ibu tiri, maka hukumannya itu bisa ditambah sepertiganya. Nah, jadi kalau di ayat 3 ini ancamannya itu 15 tahun, maka ditambah sepertiganya, yaitu sepertiga dari 15 itu 5 tahun. Jadi ancaman hukumannya itu 15 tahun ditambah 5 tahun, 20 tahun. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.